hanya cair, maka sifat mengalirnya ya, di mana ada perubahan bentuk atau deformasi karena ada gaya mekanis. Ya. Kita lihat. Kenapa kajian tentang rheologi ini penting ya? Ini adalah ketika kita akan mendesain ya, sebuah peralatan ya. Apakah itu pompa ya, pipa ya. Terus kemudian extruder ya. Ini alat yang untuk bikin makanan ringan ya. Kemudian mixer. Mixer nanti berarti gigi-giginya atau engkol ya, atau ini ya, pengaduknya ya, nanti seperti apa modelnya ya. Kemudian heat changer ya, untuk transfer panas. Nah, seorang engineering dia memperhatikan bahan yang akan digunakan untuk peralatan yang desain seperti apa. Ya. Pernah memegang mixer ya? Nah, di mixer itu ada tipe-tipe pengaduknya ya. Jadi kalau untuk ngocok telur ya, mixer telur pakai yang model berbeda dengan ketika misalnya mengaduk tepung ya. Dan kedua, perilaku rheologi berhubungan erat dengan tekstur sensori. Nanti akan kita pelajari ya. Teksturnya seperti apa nih? Ya. Kemudian nanti dari sisi nilai mutu sensorinya juga seperti apa, ini hubungannya dengan rheologi ya. Ini ketika untuk menentukan fungsionalitas ingredient dalam pengembangan produk ya. Dan kemudian umur simpan ya. Ini rheologi ini adalah parameter ya, nilai secara kuantitatif ya, yang menggambarkan mutu dari cairan. Apakah cairan itu cairan yang encer maupun cairan kental seperti pasta, atau bahkan lebih lagi adalah seperti selai. Ya. Produk pangan yang berbentuk cair, lebih padat dan padat, yang tentunya memiliki sifat rheologi yang berbeda. Ya. Produk pangan cair bervariasi tingkat kekentalan dan sifat mengalirnya. Cair encer mengalir atau cair yang kental yang lebih sulit mengalir. Ya. Produk semi padat memiliki sifat di antara sifat cair dan padat seperti mentega, termasuk selai, dodol, dan agar-agar. Ini ada pendesain selai. Ini hubungannya nanti dengan nilai penerimaan. Oh, selainya dioleskan ini mudah ya, licin ya, mudah rata. Oh, selainya dioleskan lengket di sendoknya atau lengket di apa ya, lengket di gagangnya ya, selatnya ya. Ini berhubungan ya, rheologi dari bahan ini katanya dengan nanti nilai sensori berhubungan dengan nilai fisik yang terukur ya. Jadi dalam suatu industri tentu dia tetap ya, ketika sudah menetapkan mutu rheologi cairan, misalnya saus tomat, berapa sih nilai viskositasnya, itu ternyata viskositas yang disukai seperti ini ya, misalnya 500 centipoise ya, maka dia akan bikin produk yang kualitas nilai viskositasnya 500 centipoise terus gitu kan ya.
Ini hubungannya ke sana. Ya. Atau kalau misalnya dalam produk sehari-hari, odol ya, odol itu kan bentuknya pasta. Ada yang odol itu pastanya itu pasta agak semi cair, ada yang padat. Nah, itu berbeda-beda. Produk pangan padat tidak memiliki sifat kekentalan aliran, ya, karena yang untuk produk yang cair semi padat sampai semi padat, ya. Produk padat apabila diberikan gaya mekanis tertentu, baik ditekan atau ditarik, akan mengalami patah. Jadi nanti kalau produk patah ya bukan sifat cair yang menjadi mutu. Untuk produk berbentuk padat, sifat terologi yang diukur biasanya adalah kekerasan, hardness, kemudian patah, fracturability, kemudian elasticity dan sebagainya. Nah di sini cair ya, cairan fluida ya, fluid foods, senyawa atau bahan yang dapat mengalir tanpa mengalami disintegrasi jika dikenakan tekanan pada bahan tersebut. Ya, produk cair diberikan tekanan tidak pecah ya, tidak disintegrasi. Ya. Karakteristik fluida cair di sini adalah densitas. Kemarin sudah kita bahas ya, densitas itu massa per volume ya. Kalau pakai satuan internasional kilogram per meter kubik. Dan ada istilah lain kompresabilitas. Kompresabilitas ini adalah perubahan densitas fluida karena perubahan suhu atau tekanan. Jadi suatu fluida itu densitasnya berubah karena pengaruh suhu dan tekanan yang beda. Misalnya di sini sebuah alat ya, pipa ya, di mana ada silinder, ada yang silinder dalam itu yang bergerak, silinder luar yang diam, berarti yang bergeraknya dalam, dan di sela-sela sini adalah fluidanya cairan ya. Kemudian di sana ada delta Y ya, tinggi dari celah ini ya. Jadi kalau dibuat gambar ya, F ini diberikan yang bergerak kan yang merah ya, F diberikan gaya ya, sedangkan V di sini adalah 0 atau diam ya. Maka model aliran itu nanti akan begini. Model aliran akan begini. Yang dekat dengan pipa yang bergerak, maka dia mengalirnya lebih dahulu, lebih kencang dibandingkan fase yang dinding yang tidak bergerak. Ya. Nah, jadi di sini ada gaya yang diberikan F, ya. Kemudian kemudahan mengalir itu adalah dipengaruhi oleh perubahan ini dV dibagi dy di ukuran ini ya. Sehingga kemudian nilai viskositas itu adalah fungsi dari gaya, fungsi dari sifat fluida ya, dan fungsi dari luas ya. Ini luas. Nah ini ya. Jadi fungsi dari viskositas di sini adalah fungsi dari gaya, luas, dan sifat fluida. Ya. Jadi kalau dibuat rumusnya sederhana ya,
Viskositas atau new, suatu ukuran mudah atau tidak mengalir, itu adalah to, yaitu gaya dibagi luas, ya, dimana itu adalah viskositas kali perubahan dV dibagi dy. Nanti kita lihat contoh aplikasinya. Nah, kemudian untuk mengukur viskositas, ya, untuk mengukur viskositas, salah satunya di sini adalah dengan nama alatnya viskometer, ya. Nah, untuk mengukur kekentalan dan sifat aliran, ini diperlukan alat namanya viskometer ini. Ini didasarkan pada gaya rotasi oleh spindle yang diatur kecepatan putarannya. Ya. Jadi di sini ada spindle nanti yang dipasang di sini, dan kemudian berbeda-beda nanti untuk ukuran spindlenya, ya. Yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti besaran dari spindle di sini nanti untuk dikalikan dengan faktor konversinya, ya. Torque di sini adalah persen terhadap maksimum kecepatan rotasi dari spindle, persen kecepatan, ya. Maksimumnya tentu 100, ya. Kalau tidak diputar berarti 0, ya. Berapa persen nanti kecepatan putaran dari torque? Ini kalau dibuat gambar seperti ini. Jadi viskometer ini terhubung dengan secara otomatis nanti akan baca, ya. Ini tadi, ya. Contohnya di sini adalah spindle yang ukuran 3, ya. Kemudian kecepatan torque-nya di sini berapa, ya? Kalau misalnya kecepatannya adalah 6 rpm, ya, faktor koreksinya adalah 200. Ya, nanti membacanya, bila suatu cairan dilakukan pengukuran viskositas pada kecepatan rotasi 6 rpm dengan spindle 3, nilai torque yang terbaca adalah 40,6%. Dengan demikian nilai viskositasnya adalah 40,6% kali, ini faktor konversi untuk 6 rpm, ya, yaitu 200. Ya, ketemu 8.120 megapascal. Milipascal, ya, sehingga singkat dengan 8,12 pascal. Ini cara membaca viskometer bulk fit, ya. Nanti di dalam perhitungan Anda harus menetapkan apa itu ukuran spindlenya yang ukuran berapa, kemudian kecepatan rotasinya berapa, nanti terbaca torque-nya berapa persen, ya. Nah, hasil pengukuran ini torque-nya adalah 40,6%. Hingga kemudian nilai viskositasnya dikalikan faktor konversi 6 rpm tadi 200. Kira ini mudah, ya, untuk menggunakan alat viskometer bulk weight. Ini sekedar apa itu konversi aja, ya. Satuan poise, ya, untuk viskositas, ya. Satu poise itu adalah 100 centipoise. Jadi viskositas itu berubah karena perubahan temperatur, juga karena perubahan tekanan, ya. Contohnya di sini viskositas air pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer itu adalah tekanan normal, ya. Itu nilai viskositasnya adalah 1,00 sekian centipoise, ya. Ketika suhunya dinaikkan menjadi 80 derajat Celcius, ya, tekanannya sama, berarti ini faktor suhu yang dinaikkan, maka viskositasnya adalah turun, berkurang, ya.
Jadi di sini nanti untuk merancang alat, misalnya alat pasteurisasi, ya. Jadi alat pasteurisasi itu yang ada kan pasteurisasi tekniknya high temperature short time, ya, temperatur tinggi waktu yang singkat. Itu hanya sekian detik, ya, sekian detik, ya. Aliran dilewatkan dalam pipa yang panasnya telah ditetapkan, karena high temperatur berarti ya di atas 60, ya. Biasanya kalau low temperatur itu adalah panasnya 60. Kalau high temperatur berarti di atas 60. Nanti misalnya dialirkan, misalnya kebutuhan panasnya adalah 15 detik, berarti aliran itu mengalir selama 15 detik melewati pipa itu. Nanti dilihat di sini. Nah, ini hati-hati ya. Dia kalau sifat cairan itu suhunya rendah, viskositasnya kental. Tapi kalau ternyata dengan panas, misalnya panas 60, dia lebih encer, berarti mengalirnya lebih cepat. Ini hati-hati ya di sini ya. Jadi ngukur viskositasnya jangan pada suhu rendah, tapi suhu pada saat dialirkan, ya. Suhu dialirkan 80 derajat misalnya, ya, itu viskositasnya encer. Kalau encer berarti mengalirnya lebih cepat. Hati-hati ya ketika merancang alat dan kemudian untuk melakukan quality control, ya. Jadi proses pasteurisasi itu jangan dibayangkan mesti di tangki, ya, mesti di dalam tangki diaduk kemudian diberikan panas. Itu kalau hanya butuh waktu sekian detik itu menjadi sulit operasionalnya kalau di tangki. Itu biasanya dalam industri dialirkan dalam pipa yang diberi panas. Seperti contohnya tadi silinder yang luarnya itu tidak bergerak, bagian dalam bergerak dan kemudian diberikan panas di sana. Nah, nanti kalau misalnya Anda melakukan kunjungan industri di pasteurisasi, ya, ada lihat itu ya desain alatnya. Dan kemudian Anda lihat bagaimana quality control proses pasteurisasi, ya, bagaimana quality controlnya. Anda boleh diskusi di situ untuk kecepatan aliran, ya, kemudian suhu di dalam pipa, ya, dan kemudian viskositasnya dari suatu aliran dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke teori berikutnya tentang sifat cairan, ya. Jadi sifat cairan itu hubungan antara kekentalan dengan tekanan yang diberikan, ya. Itu digambarkan seperti ini, ya. Ini diberikan istilah Newtonian foot dan non-Newtonian foot. Ya. Kalau Newtonian, ya, dia cairan yang memiliki kekentalan tertentu diberikan gaya, ya. Jadi pengaruh gaya pengadukan terhadap nilai kekentalan untuk cairan Newtonian dan Newtonian. Ya. Dia kekentalannya tetap, ya, untuk Newtonian. Jadi viskositasnya tetap. Ini untuk yang Newtonian. Nah, ini apa ada perbedaan dengan yang tadi? Kita lihat nanti contoh produknya, ya. Karena ada yang sifat Newtonian produk itu, ada yang non-Newtonian. Jadi Newtonian foot bahan yang nilai kekentalannya tidak dipengaruhi oleh besarnya gaya yang mengalirkan atau menggerakkannya. Tetap di sini, ya. Gayanya ditambah berapapun, dia kekentalannya tetap. Kalau non-Newtonian, nilai kekentalan akan sangat dipengaruhi oleh gaya yang diberikan. Nah, ini ya. Jadi di sini kekentalannya semakin meningkat dengan besarnya gaya, ya, yang ditambahkan. Atau sebaliknya dikurangi gaya, kekentalannya turun. Nah,
Ini yang non Newtonian yang dilatan. Ini istilah-istilah ini ya. Jadi kekentalannya bertambah dengan diberikan gaya. Ini non Newtonian dilatan. Nah sebaliknya kalau dia diberikan gaya, dia kekentalannya ternyata adalah menurun. Itu ada dua jenis ya, non Newtonian plastis. Ya, ini kentalannya sedikit, ya, perubahannya sedikit. Kalau kekentalannya turun drastis, ini non Newtonian pseudoplastis. Nah, bisa dipahami ya. Nanti kalau Anda membaca laporan hasil penelitian atau Anda ingin melakukan penelitian hubungannya dengan sifat cairan ini, maka juga harus kajiannya sampai di sini. Menurut Anda itu Newtonian atau non Newtonian? Non Newtoniannya dilatan ataukah plastis atau pseudoplastis? Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Kita lihat di sini hubungan antara mungkin hubungan antara gaya geser dan laju geser, ya, gradien kecepatan untuk kemudian Newtonian dan non-Newtonian. Ya. Jadi hubungan antara gaya geser versus laju geser. Ya. Ini share stress yang suhu X sama suhu Y, kemudian yang laju geser share rate ya, atau perubahan dV dibagi dy. Ini adalah satuannya seperdetik. Kalau yang nah, kalau tadi hubungan antara kekentalan dengan gaya, tadi Newtonian itu kan tidak ada perubahan kekentalan tadi ya. Jadi kalau tadi kekentalan dengan gaya, tadi Newtoniannya tidak lurus. Nah, karena ini adalah dihubungkan antara gaya geser dengan laju geser, maka Newtonian itu adalah dia linear, ya, linear seperti ini, ya. Semakin bertambah gaya gesernya dan laju gesernya, itu perubahan delta ini ya, gradien kecepatan ini, dia akan linear. Ini Newtonian. Contohnya apa? Newtonian itu adalah susu, sirup gula yang encer dan sari buah. Nah, jadi ternyata diberikan gesekan, ya, misalnya diaduk, ya, nggak berpengaruh di sini. Newtonian, ya, kekentalannya tetap, ya, ini kekentalannya tetap. Ini contohnya susu dan sirup sari buah, sirup yang encer, ya. Terus kemudian yang tadi non Newtonian, ya, non Newtonian tadi ada yang dilatan dan ada yang plastik sama pseudoplastik. Ya. Ini gambarnya kalau hubungan antara gaya geser dengan gradien kecepatan di sini di bawah di sini ya, non Newtonian dilatan, ya. Itu contohnya adalah suspensi pati melencer. Jadi yang pasta yang semi padat. Jadi semakin diberi tekanan dia semakin kental. Ya. Ini berbeda yang plastis sama pseudoplastis. Ya. Plastis itu adalah misalnya pasta tomat.
Ya. Ada istilah lain di sini, hubungan antara gaya geser dengan delta kecepatan, ya. Ini adalah pinggang plastik. Yang satunya adalah pinggang plastik. Pinggang plastik adalah pasta tomat. Ya. Kemudian yang plastik, contohnya adalah mayones, margarin. Kemudian yang ini ada yang plastik yang lebih encer daripada mayones atau lebih encer daripada pasta tomat adalah krim, ya, pudel, dan kemudian salad, ya. Ini depannya di sini. Jadi ada yang plastik, ada yang pinggang plastik, ada yang pinggang plastik. Ini ya yang karakteristik dari aliran yang Newtonian, hubungan kekentalan dengan gaya geser, dan hubungan antara gaya geser dengan delta kecepatan. Ya. Dipahami aja nanti ketika Anda membaca jurnal yang membahas tentang reologi daripada liquid, cairan, Anda akan bisa paham. Nah, sifat-sifat ini nanti tentu hubungannya dengan proses pengolahannya, ya. Dan kemudian nilai viskositasnya berapa, ya, kita sudah bahas sebelumnya tadi, ya. Ini tentu berhubungan erat dengan proses, sehingga nanti kalau dia dialirkan dia tidak berpengaruh kekentalannya, ya, tentu berarti kecepatan aliran tetap, ya. Tapi ketika dialirkan berubah kekentalannya, ya, dan perubahan itu ada yang naik, disebut dilatan, suspensi yang semi padat, mendekati padat, dan ketika diberikan tekanan atau gaya itu ternyata semakin encer, itu adalah contohnya tomat, mayones, krim, salad, ya, purel. Ini semakin diberi tekanan dia kekentalannya berkurang. Nah, ternyata di sini kalau pasteurisasi susu, ya, perubahan tekanan, perubahan gaya mekanis itu tidak mempengaruhi kekentalan, viskositasnya tetap. Tapi kalau misalnya yang dialirkan itu adalah yogurt, ya, yogurt itu kan ada ini, ada yang kental gitu, ya. Itu berarti bukan Newtonian, berarti dia non Newtonian yang plastik atau pseudoplastik, ya. Oke. Ini contoh, ya, tadi yang kita bahas di sini sebenarnya, ya. Jadi sifatnya linear, ya, kalau Newtonian food, ya. Yang pseudoplastik, ya, dia contohnya adalah purel tadi, ya, konsentrat, ya, larutan CMC, ya. Dan saus apel, ya. Ini yang pseudoplastik. Pseudoplastik tadi kalau diberikan tekanan gaya, ya, dia semakin encer, ya, sehingga semakin rendah kekentalannya, semakin rendah viskositasnya. Sebaliknya kalau yang dilatan, ya, diberikan tekanan gaya, dia akan menjadi bertambah viskositas. Baik, ya, sekarang masih jam 8:04, nanti Anda boleh lagi jam 8:40, ya, masih ada waktu. Ini yang pinggang plastik food, saus tomat, pasta tomat. Contoh dan karakteristik Newtonian dan non Newtonian food, ya, tadi sudah kita bahas ini, ya. Nah, kita masuk bagaimana aplikasi pengetahuan
pengetahuan tadi ya, di dalam prakteknya ya, aliran fluida dalam pipa, jenis aliran itu ada dua aliran itu ya, laminar dan aliran turbulen. Laminar itu adalah ya aliran yang lurus ya, aliran yang stabil gitu kan ya, streamline ya, alirannya adalah stabil ya, lurus ya, tidak belok-belok ya. Ada yang jenis turbulen. Turbulen itu alirannya apa itu kemana-mana ya. Jadi tidak teratur ya, turbulen. Nah, kapan aliran itu bersifat laminer dan kapan aliran itu bersifat turbulen itu dipengaruhi oleh banyak hal di sini ya. Pertama adalah jenis fluidanya, Newtonian atau non Newtonian. Dan diameter pipa, kemudian densitas fluida dan kecepatan aliran. Ya. Jadi, nanti di dalam mengevaluasi suatu proses maka harus diperhatikan ya, sifat aliran ini ya, sifat laminar dengan sifat turbulen. Ya. Laminar itu lurus. Berarti kalau lurus itu dia apa itu ukurannya itu tetap, gitu kan ya. Ukurannya relatif tetap. Ada yang berbulan. Berbulan itu kan gerakannya kan sana kemari. Ya. Ini contohnya. Semua partikel yang memulai aliran dari titik A akan memiliki jejak yang sama. Ya. Ini untuk aliran yang garis lurus atau laminar. Ya. Jadi alirannya itu sama, streamline. Berkas garis arus menunjukkan arah aliran ya, pada berbagai titik. Ya. Ini contoh aliran laminar lurus. Nah, kalau aliran itu turbulen atau putaran, kita lihat alirannya itu seperti ini, ya. Semua partikel menuju titik A tidak akan mengikuti jejak yang sama melalui B dan akhirnya melalui C. Ya. Jadi ini perputarannya seperti ini. Ya. Ini aliran yang turbulen. Baik, ini untuk reologi cairan. Nah, sampai di sini untuk reologi cairan. Jadi ada yang ingin ditanyakan. Jadi parameter yang diukur di sini apa tadi? Viskositas yang utamanya ya, viskositas. Ya. Kemudian parameter yang lain, kalau misalnya dia dialirkan dalam pipa, berarti gaya yang diberikan berapa, ya, kecepatan aliran juga berapa. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas apa yang kami sampaikan tadi? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Bingung? Jadi untuk aplikasinya silahkan nanti Anda untuk bisa memahami cari artikel di jurnal atau hasil penelitian
kemudian dalam bentuk laporan skripsi, ya silahkan nanti Anda bisa memahami lebih jelas nanti ya dalam praktek. Nah, sekarang ini kan untuk panas, ya, kita diskusi ya. Jadi untuk panas yang diberikan pada bahan itu ada yang panas konvensional dan ada yang panas non konvensional. Konvensional itu apa? Nah, konvensional itu ya gas kompor itu ya, panas api, kemudian panas listrik ya, pemanas listrik ya, ada masak dengan apa itu listrik ya, itu panas ya konvensional. Kalau panas non konvensional apa? Ini nanti ada hubungan juga dengan matahari, Bapak. Matahari itu non konvensional, bukankah matahari itu konvensional? Konvensional itu maksudnya lazim. Matahari itu masuk konvensional. Ya. Yang tahu non konvensional, tidak lazim. Sehingga di sini non konvensional itu adalah masuk alternatif pengolahan. Itu adalah dengan menggunakan panas non konvensional. Contohnya apa? Diskusi. Ada yang tahu nggak panas non konvensional? Heater pakai listrik konvensional. Apa ini yang non konvensional kalau gitu? Ayo, yang tahu? Non konvensional. Panas. Konvensional. Ayo. Hidroenergi. Hidroenergi, energi air. Maksudnya gimana? Iya. Seperti itu loh, Pak. Apa? Dari air itu loh, Pak. Itu penggeraknya pakai air. Tapi yang dihasilkan dari itu apa? Kincir, berarti kan perputaran. Ini menghasilkan apa? Panas. Energi listrik, Pak. Energi listrik jadi panas, Pak. Jadi listrik. Kan dari air diputar jadi kincir, nanti jadi. Ya, itu masih konvensional, berarti panas listrik. Jadi masih konvensional itu. Jadi energi listrik kan tadi heater ya, panas itu ya. Listriknya digunakan untuk memanaskan kan? Itu konvensional masih ya. Nah, dengar ini. PEF. Pulse electric file. Oke, begini ya tulisannya ya. PEF. Pernah dengar? Pulse electrical PEF. Ini salah satu panas non konvensional. Jadi sekarang pasteurisasi susu itu ada yang menggunakan teknik PEF. Nanti dihubungkan dengan karakteristik tadi cairan tadi. Ini yang PEF ini cocok untuk yang Newtonian atau non-Newtonian. Ya. Nanti kalau misalnya ini diterapkan dalam bentuk yang mengalir, berapa kecepatannya?
PEF, pulse electric file. Nah, silakan nanti dicari di artikel maupun kalau lebih jelas tuh di YouTube langsung gambar ya, langsung video teknik PEF. Kemudian ada yang sinar plasma, juga menghasilkan panas ya. Bisa untuk mensterilisasi maupun pasteurisasi. Nah, tentu di sini ada peralatan yang membangkitkan PEF dan juga sinar plasma ini. Jadi bentuknya sinar dia, bentuknya sinar. Kalau PEF itu bentuknya itu seperti kilatan ini, kayak orang ini. Kayak percikan api, ya, kilatan api. Tapi punya energi listrik itu, PEF itu, pulse namanya ya, pulsa elektrik file. Ya. Sinar plasma ini sama juga diaplikasikan ya untuk pasteurisasi sinar plasma. Dan ini kelebihannya panas non konvensional ini dibanding dengan panas konvensional. Dia itu menggunakan energi rendah. Jadi menggunakan energi rendah sehingga tidak banyak mempengaruhi produk dalam arti perubahan. Kalau panas konvensional kan dia betul-betul diberikan panas sehingga kemudian ada perubahan. Misalnya terhadap zat gizi, mungkin zat gizinya ada yang berkurang. Ada yang mungkin akan membuat warna produk menjadi pucat. Kalau yang non konvensional ini relatif perubahannya itu sedikit, ya. Perubahan dalam arti penurunan mutu, tapi untuk target untuk membunuh mikroba dia lebih bagus daripada yang panas konvensional. Yang lain lagi adalah iradiasi. Ya, iradiasi itu masuk panas non konvensional. Ya. Iradiasi ini sama juga dengan diberikan sinar, hanya berbeda prinsipnya dengan sinar plasma. Iradiasi itu kan dia dihasilkan oleh radiasi nuklir ya, dan tanda kutip tapi yang memiliki lemah ya, yang bisa diaplikasikan ke pangan. Kalau sinar plasma dia malah justru dia sinar yang panjang gelombangnya tidak pendek tapi panjang. Kalau iradiasi adalah menggunakan panjang gelombang sinar yang pendek. Ada iradiasi, ada kosmik. Silakan nanti dicari tutorialnya, dibaca artikelnya ya, teknik-teknik apa itu panas non konvensional ya. Oke, masih ada yang lain. Ini beberapa ini ya yang bisa diaplikasikan. Ada yang dengan tekanan ya, jadi dengan pressure ya, apa istilahnya ya, dengan tekanan. Ini misalnya untuk mensterilisasi daging ya, itu dimasukkan dalam sebuah alat hydrostatic pressure ya, jadi dengan pressure kayak pompa ya, dipompa dengan tekanan, nanti mikrobanya mati. Mikrobanya mati. Karena dengan tekanan mikroba itu kan memiliki ini ya, memiliki bentuk ya, memiliki bentuk, ada dinding, ada membran sel mikroba, terus kemudian dengan tekanan itu pecah. Dan ada juga yang ultrasonik. Ultrasonik itu dengan suara,
ini memang instrumen ultrasonik ini dia suaranya bising ya di telinga ya. Pada frekuensi tertentu dia juga bisa untuk membunuh mikroba. Ya. Target pasteurisasi itu kan membunuh mikroba ya. Jadi membunuh mikroba pembusuk maupun mikroba patogen. Bisa dengan ultrasonik. Ini tugas Anda nanti adalah Anda belajar mencari tutorial di YouTube tentang praktek panas non konvensional ini pada produk. Nah, ini sebetulnya bisa produk cairan maupun non cairan. Tapi kalau misalnya produk cairan nanti dihubungkan juga dengan viskositas dan lain-lain nanti akan menentukan mutu akhir daripada produk yang dipanaskan dengan panas ini. Ya. Dan artikel jurnal, ya, yang misalnya Anda nanti ingin melakukan kajian, penelitian, ya, pasteurisasi susu, pasteurisasi sirup, pasteurisasi itu sebenarnya kan minuman ya, pasteurisasi santan, ya. Ini sudah menggunakan teknik non konvensional. Ya. Khusus untuk iradiasi ini harus dengan pengawasan sehingga hanya perusahaan tertentu, instansi tertentu yang mendapat izin ya untuk melakukan iradiasi pangan. Reaktornya menggunakan reaktor nuklir. Salah satunya di Indonesia adalah Batam, ya. Batam Tenaga Atom Nasional. Ya. Jadi bisa Anda melakukan riset dengan prinsip iradiasi. Kalau yang lain-lain ini aman ini ya, PM ini bisa dikerjakan sendiri, sinar plasma, ohmic, pressure, ultrasonik bisa dikerjakan sendiri. Hanya butuh apa? Butuh alat pembangkitnya ya, butuh reaktornya, ya, butuh istilahnya apa ya, butuh ya reaktor, ya. Butuh instrumen alat ini ultrasonik, tekanan, ya, ohmic. Nah, beberapa itu ada yang bisa dirancang sendiri alat ini. Kalau Anda seperti WEF itu ya, yang tahu tentang elektronika ya, Anda bisa nih membuat alat sendiri WEF ini. Jadi WEF itu kalau misalnya Anda memanaskan sosis itu hanya kayak kutub positif, kutub negatif ditempelkan di kedua ujung sosis. Nanti sosisnya nanti akan panas sendiri, ya, akan terbakar. Ya, yang lain ada ini ya, untuk pemanasan tuh di dapur itu ya, alat pemanas pemanggang masakan di dapur. Microwave ya, microwave itu masuk teknik non konvensional. Ya. Prinsipnya bagaimana microwave ini? Dengan sinar elektromagnetik, cahaya elektromagnetik, gelombang bukan sinar, gelombang elektromagnetik. Jadi misalnya mau masak ayam, ya, menggoreng tapi tidak menggunakan minyak, nah, hasilnya nanti matang. Gorengan. Ya, mau masak ayam ya dengan microwave, ya, nanti diletakkan di dalam wadah, biasanya bagian tengah microwave, kemudian ditutup. Nah, ketika alat itu dinyalakan jangan dibuka. Nah, itu bahaya dalam tanda kutip ya. Tapi kalau sudah alat yang sudah komersial tentunya sudah ada untuk keamanannya ya, safety-nya ya. Tapi secara umum ketika alat itu dioperasikan jangan dibuka. Kenapa? Karena
dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengenai bahan, contohnya ayam tadi, dan prinsip kerjanya adalah gelombang elektromagnetik itu akan mengenai air H2O, ya, akan mengenai air pada bahan. Ya. Jadi untuk produk yang kering otomatis tidak bisa dengan prinsip microwave. Ya. Jadi airnya itu kena gelombang elektromagnetik itu akan bergesekan atom hidrogen dengan atom oksigen. H2O kan air ya, bergesekan akhirnya apa menimbulkan panas. Itu prinsip microwave itu begitu dengan elektromagnetik. Ya. Sehingga kalau misalnya itu alat itu dibuka ketika dioperasikan, lah ini bahaya nanti kalau tangan bahaya ya. Sama sebetulnya kayak kompor gas ya, Anda masukkan di situ ya, bahaya, panas. Sama ini juga dibuka. Ya. Jadi prinsipnya microwave itu adalah memanaskan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi yang disasar adalah air. Ya, menggoreng kerupuk dengan microwave enak tanpa minyak nih. Jadi kerupuk bukankah kering? Iya, biarpun kering atau masih ada airnya. Ya, masih ada air. Nah, biasanya microwave ini kalau di sini hanya untuk menghangatkan saja ya, karena memang microwave itu butuh buat daya yang besar. Kalau untuk memasak itu mungkin jadi tidak efisien ya. Jadi mengolah masaknya masih tetap menggunakan panas konvensional dengan kompor biasa, kompor listrik, tapi untuk menghangatkan ya, dengan microwave. Karena mudah, simpel ya, tidak ribet ya. Itulah teknologi ya. Oke ya, silahkan nanti aplikasi alat-alat ini ya, panas dan konvensional ini untuk produk pangan, padat maupun cairan ini bisa ya. Nah, nanti Anda akan lebih memahami dihubungkan dengan beberapa karakteristik dari reologi dari bahan pangan tadi ya. Baik ya. Demikian barangkali yang bisa kami tambahkan ya untuk aplikasi ini di dalam industri. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelaskah ataukah tambah bingung? Ya. Sudah ya, insya Allah ya, sudah jam 8.40 barangkali kita bisa akhiri. Nah, tadi tugasnya saya tidak berikan tugas dikumpulkan, tapi untuk dibaca sehingga nanti ketika saya tanya sudah paham, sudah mengerti ya. Demikian untuk kuliah kita pagi hari ini dan mohon maaf jika bingung tadi ya waktunya dengan alhamdulillah alamin. Tolong absen hari ini ya di backup apa yang Jin hadir tidak hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.